cerita hari ini, yang tertinggal setelah berpisah. Saat ayah tak lagi punya jawaban, tak semua perpisahan disertai kata maaf. Kadang hanya diam, tangis yang tak sempat dikeluarkan, dan segelas kopi yang dingin di pagi yang terlalu sunyi. Fajar duduk termenung di ruang tamu apartemen kecilnya di Jakarta. Dinding putih kosong itu serupa hatinya, penuh gema tapi hampa. Jam dinding menunjukkan pukul 5.03, waktu yang biasanya dihabiskannya untuk salat berjamaah bersama Nurma dan Raffi. Dulu, sebelum segalanya pecah, Nurma, di sisi lain kota, sedang melipat baju Raffi yang sudah lama tak terpakai. Ia kini tinggal di rumah kontrakan sederhana. Tidak ada barang-barang mewah seperti dulu. Tapi justru di rumah kecil itulah, ia mulai belajar mendengar detak jiwanya sendiri. Aku kehilangan rumah, tapi bukan karena tak ada bangunan. Tapi karena hati yang dulu mengisinya sudah lama pergi. Fajar mulai menjalani hari-hari sebagai pria lajang yang sibuk. Tapi dalam setiap rapat bisnis, dalam setiap presentasi di depan investor, ada celah batin yang menganga. Ia tidak bisa berhenti memutar ulang suara Nurma di kepalanya. Fajar, kamu sibuk membangun kerajaan di luar, tapi benteng rumah kita runtuh karena kamu tinggal pergi. Kini, dalam kesendiriannya, Fajar mulai bertanya, benarkah aku hanya ingin sukses? Atau aku sedang lari dari rumah yang terlalu banyak menuntut kehadiranku? Raffi, usia 14, kini duduk termenung di taman sekolahnya. Ia tak banyak bicara. Sejak orang tuanya berpisah, ia kehilangan gairah belajar. Prestasinya turun. Ia lebih sering sendiri. Seorang guru BP mendekatinya, Raffi, kamu diam, tapi saya tahu kamu berteriak dalam hati. Orang tuamu peduli, tapi mereka terlalu sibuk menyembuhkan luka masing-masing. Perpisahan tak selalu karena benci. Kadang, itu satu-satunya cara agar masing-masing bisa belajar mencintai dirinya sendiri. Sebelum belajar mencintai yang lain. Fajar membuka pesan lama dari Nurma, jika suatu hari kamu merasa sendirian di tengah gemerlap, ingatlah, aku pernah mencintaimu dalam gelap. Dalam doa. Fajar mulai merenungkan, bukan dari kacamata hak atas kebebasan pria mencari nafkah, tapi sebagai ujian dalam mempertahankan keutuhan ruhiyah dalam rumah tangga. Rumah bukan hanya tempat pulang, tapi tempat jiwa tumbuh bersama. Fajar duduk di ruang kerjanya, memandangi jam dinding yang terus berdetak tanpa henti. Malam itu, kantor sepi, namun hatinya bergemuruh dengan kegelisahan yang tak tertahankan. Ia baru saja pulang dari rapat panjang yang membuatnya harus melewatkan waktu bersama istri dan anaknya. Di ruang tamu, Nurma tertidur dengan lelap di sofa. Raffi, anak mereka yang berumur 8 tahun, sibuk menggambar sendirian. Matanya sesekali melirik ke arah pintu kamar, menunggu ayahnya muncul. Tapi Fajar masuk ke kamar tanpa bicara, meletakkan laptopnya dan langsung berbaring, kelelahan. Suatu hari, Nurma dengan penuh semangat memberitahu Fajar, "Ayah, Raffi dapat ranking 1 di sekolah hari ini." Namun Fajar hanya menjawab dari balik pintu kamar, "Nanti ya, ayah capek banget." Nurma menelan kecewa itu dalam hati. Ia tak mau membuat suaminya merasa terbebani. Raffi pun diam, mulai berhenti bercerita tentang hal-hal kecil yang dulu sering dia ceritakan setiap hari. Di balik senyumnya yang polos, ia menyimpan kesepian yang tak terucap. Hari-hari berlalu, dan Fajar semakin tenggelam dalam dunia pekerjaan. Ia mengejar target dan deadline, percaya bahwa semua itu demi masa depan keluarga. Namun, saat ia membuka foto lama di meja kerja, ada perasaan hampa yang menusuk hatinya. Suatu sore, dalam kesendirian,
Fajar membuka Al-Quran yang sudah lama terbengkalai di rak buku. Ia membacakan ayat yang menghentak jiwanya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Surat Al-Munafikun ayat 9. Tiba-tiba ia menyadari bahwa selama ini ia mengejar harta dan kesuksesan dunia, tapi melupakan nikmat terbesar yang Allah berikan, keluarganya sendiri. Ia telah lupa bahwa rezeki yang sejati bukan hanya dalam materi, tapi juga waktu dan kasih sayang yang ia berikan untuk Nurma dan Raffi. Malam itu, Fajar mengambil langkah berbeda. Ia pulang lebih awal. Membawa martabak favorit keluarga, duduk bersama di meja makan. Ia mendengarkan cerita Raffi dengan penuh perhatian dan mengusap lembut rambut Nurma yang mulai menua. Fajar tahu, pulang bukan sekadar menutup jarak fisik. Pulang adalah keberanian untuk mengakui kesalahan, memperbaiki yang retak, dan menanam cinta yang tumbuh semakin kuat. Dalam hidup, waktu adalah rezeki yang paling berharga. Jangan sampai kita sibuk mengejar dunia, hingga lupa merawat cinta dan kebersamaan yang Allah titipkan di rumah kita. Karena rumah adalah surga kecil yang perlu kita jaga dengan kasih sayang dan perhatian. Matahari sore memancar lembut di kota kecil Jawa Tengah, suara angin dan suara anak-anak bermain di kejauhan. Setelah malam itu, Fajar mulai belajar membaca bahasa senyuman Nurma yang selama ini tersembunyi di balik kesibukan dan lelahnya. Dia tahu, bukan hanya raga yang harus pulang, tapi juga hati. Nurma, wanita sederhana yang tabah menanggung peran sebagai ibu sekaligus istri, selama ini menyembunyikan kegelisahan dan keinginannya untuk dihargai dan dicintai. Meski tak pernah mengeluh, tatapan matanya terkadang kosong, seolah menanti sebuah keajaiban. Fajar mulai memperhatikan hal-hal kecil. Saat Nurma diam di dapur menyiapkan makan malam, saat ia tersenyum tipis setelah melewati hari yang berat, dan saat ia mengusap punggung Fajar yang lelah. Nurma sedang memasak, tanpa wajahnya letih tapi tersenyum kecil. Fajar masuk dan duduk di meja makan, memperhatikan. Fajar, pelan, penuh perhatian, "Kamu kenapa, Nur?" Nampak beda hari ini. Nurma tersenyum tipis, menunduk. "Ah, nggak apa-apa, Fajar. Cuma capek saja." Fajar diam sejenak, kemudian meraih tangan Nurma. "Fajar, kita harus saling jaga, Nur. Bukan cuma badan, tapi hati juga." Suatu sore, Fajar menemukan surat kecil di bawah bantal. Surat dari Nurma berisi doa dan harapan, juga permintaan sederhana, "Tolong jangan biarkan aku sendiri dalam kesunyian ini." Fajar menangis, menyesali semua waktu yang terbuang. Ia berjanji akan menjadi suami yang bukan hanya hadir secara fisik, tapi hadir dalam hati, menemani dan menguatkan. Fajar berbisik, "Aku terlambat. Aku harus berubah." Raffi, anak kecil dengan mata jernih dan hati yang tulus, juga menyimpan luka yang tak terucap. Ia merasa ayahnya sudah berubah, lebih sering di kantor dan jauh dari kebersamaan. Suatu hari, Raffi mendapat masalah di sekolah. Teman-temannya mengejek karena ayahnya jarang hadir di acara sekolah. Raffi pulang dengan hati yang sedih dan bertanya pada Nurma, "Kenapa ayah sibuk sekali, Bu?" Nurma hanya memeluknya, memberi kekuatan tanpa kata. Ia tahu, ini adalah ujian kecil bagi keluarga mereka. Fajar yang mulai berubah perlahan mulai ikut hadir dalam dunia Raffi. Ia mengajarkan arti sabar, bahwa hidup memang penuh ujian, tapi dengan sabar, semuanya bisa dilalui. Malam hujan deras membasahi atap rumah kecil mereka. Lampu temara menerangi ruang tamu, suasana penuh ketegangan. Dalam setiap hubungan, badai pasti datang. Tak terkecuali bagi Fajar dan Nurma. Malam itu, kata-kata tajam menggores hati,
memecah keheningan yang dulu penuh kehangatan. Ketegangan memuncak saat Fajar dan Nurma bertengkar hebat karena salah paham. Kata-kata kasar terlontar, luka hati terbuka. Namun malam itu, keduanya duduk diam. Keduanya berbalik, masing-masing menahan emosi dan air mata. Mengingat semua kenangan dan ikatan yang sudah mereka bangun bersama. Waktu berlalu, keduanya duduk terpisah di ruang tamu yang sama, diam dan termenung. Hujan masih turun pelan di luar. Setelah badai kata-kata itu, datanglah kesunyian yang berat. Namun, di balik heningnya malam, ada hati yang mulai melunak, mengingat masa lalu penuh cinta dan perjuangan bersama. Mereka tahu, setiap ujian adalah pintu yang mengantarkan pada maaf dan kedewasaan. Mereka mengenang perjalanan panjang yang telah dilalui. Setiap tawa, air mata, dan pengorbanan yang membentuk pondasi cinta mereka. Nurma menghapus air mata, menghampiri Fajar yang masih termenung. Nurma, dengan suara lembut, "Fajar, aku nggak ingin kita terus-terusan begini. Aku ingin kita saling mengerti. Bukan saling menyakiti." Fajar menggenggam tangan Nurma, "Aku juga. Mungkin aku terlalu keras, terlalu sibuk dengan dunia luar. Tapi aku nggak pernah lupa betapa berartinya kamu dan keluarga ini." Dengan air mata, mereka saling memaafkan dan berjanji untuk memperbaiki komunikasi dan saling mendukung. Mereka saling berpelukan erat, air mata mengalir sebagai tanda maaf dan harapan baru. Dengan penuh keikhlasan, mereka membuka pintu maaf yang terkunci. Maaf yang bukan hanya kata, tapi janji untuk memperbaiki komunikasi dan membangun kembali kepercayaan. Pagi hari, sinar mentari menyinari jendela rumah mereka, anak mereka bermain ceria di halaman. Setiap ujian dalam rumah tangga adalah kesempatan untuk bertumbuh. Pintu maaf yang terbuka menjadi awal baru menuju kedewasaan dan kebahagiaan bersama. Matahari semakin meninggi di kota kecil, suara burung berkicau. Fajar dan Nurma saling tersenyum dan bergandengan tangan setelah malam penuh maaf. Setelah badai emosi yang mereda, Fajar dan Nurma mulai belajar menyusun kembali arti sebuah rumah. Tak melulu tentang kemewahan atau kata-kata manis yang terdengar indah, tapi tentang kehadiran yang nyata dan kebersamaan yang tulus. Hari ini, mereka akan menemukan hadiah dari kesederhanaan yang selama ini sering terlewatkan. Suasana taman kota kecil yang asri, anak-anak bermain, pohon rindang, dan bangku taman di bawah sinar mata sore yang hangat. Fajar, Nurma, dan Raffi sedang berjalan-jalan santai. Raffi kecil berlari kecil ke sana kemari, tertawa riang. Nurma tersenyum melihat Raffi. "Lihat, Raffi bahagia sekali hari ini. Tidak ada gadget, tidak ada TV, hanya kita bertiga dan alam." Fajar mengangguk sambil menggendong tas kecil. "Kadang kita terlalu sibuk mencari yang besar dan mewah, sampai lupa hal kecil yang sebenarnya sudah cukup membuat bahagia." Mereka duduk bersama di bangku taman. Nurma mengeluarkan bekal sederhana, roti dan teh hangat. "Nurma, kamu ingat dulu waktu kita baru menikah? Rumah kita kecil, sederhana, tapi penuh tawa dan cinta." Fajar tertawa kecil, "Iya, waktu itu aku belum punya apa-apa selain semangat dan janji. Tapi kita selalu merasa cukup." Raffi tiba-tiba duduk di pangkuan Fajar, mengulurkan tangan ingin mengambil roti. "Raffi, ceria, ayah, ini enak sekali." "Buat aku juga." "Ya?" Fajar menjawab, "Tentu, nak. Ini hadiah dari ayah dan ibu untukmu." Hadiah dari kesederhanaan. Matahari mulai tenggelam perlahan, warna oranye keemasan membasahi taman. Nurma menatap mata Fajar. "Fajar, aku sadar sekarang, rumah itu bukan tempat yang megah. Rumah itu adalah hati yang menerima, tangan yang saling menggenggam, dan doa yang tak pernah putus." Fajar
menghela napas, lembut, kita telah melalui banyak hal. Kadang aku lupa, bahagia itu bukan soal apa yang kita punya, tapi siapa yang ada di sisi kita. Ketiganya berpelukan, tertawa bersama di bawah sinar senja. Dalam kebersamaan yang sederhana, mereka menemukan surga yang selama ini dicari. Surga yang tak berwujud istana megah, tapi rumah yang penuh kasih dan rasa syukur. Fajar dan Nurma belajar menikmati kebahagiaan sederhana. Sebuah sore di taman kota kecil mereka, bermain bersama Raffi, tertawa lepas tanpa beban. Mereka sadar, bukan kemewahan yang membuat rumah menjadi surga, tapi kasih sayang yang tulus dan kebersamaan. Bahagia itu sederhana. Cukup dengan cinta dan kebersamaan. Hadiah terbesar dalam hidup bukanlah kemewahan, melainkan ketulusan hati yang saling menerima dan saling mencintai tanpa syarat. Mari belajar menikmati kebahagiaan dalam kesederhanaan, karena dari sana surga itu bermula. Pagi yang tenang di rumah Fajar dan Nurma. Di dapur, Nurma sedang menyiapkan sarapan sederhana. Fajar duduk membaca catatan laporan keuangan bisnisnya. Kesederhanaan membawa damai. Tapi hidup tak pernah berjalan tanpa ujian berikutnya. Setelah menemukan arti cinta dalam hal-hal kecil, Fajar kini dihadapkan pada pilihan yang lebih besar. Ketika keberhasilan datang, apakah ia masih mampu menjaga akar dari semua kebahagiaan itu? Suasana kantor baru Fajar. Lebih besar, lebih modern. Rekan-rekan bisnis datang dengan jas rapi. Mobil mewah parkir di halaman. Rekan bisnis tertawa, "Bro, kita udah di level ini, tinggal gas terus." Tapi ya itu, hidup tuh lebih enak kalau gak ribet sama urusan rumah. Fajar hanya tersenyum kaku, matanya menatap kosong sejenak ke layar laptopnya. Suara-suara tawa itu menggema di pikirannya. Fajar makan malam bersama salah satu rekan wanita, dalam acara resmi. Sang wanita tampak percaya diri dan atraktif. Wanita mengangkat gelas, "Fajar, kamu tahu nggak? Kamu beda dari pria lain di ruangan ini. Tapi kadang, terlalu lurus malah bisa bikin kamu lelah sendiri." Fajar menarik napas dalam, "Aku lelah bukan karena prinsip. Aku hanya takut kehilangan sesuatu yang lebih penting dari semua ini." Wanita itu menatapnya dengan lembut, dan mengungkapkan percikan api. "Dan itu apa?" "Rumah tangga." "Kadang rumah pun bisa jadi beban, bukan?" Fajar di dalam mobil, berhenti di pinggir jalan. Langit malam mendung. Ia menatap foto keluarga di layar ponselnya. Nurma sedang tertawa sambil memeluk Raffi. Ada bisikan yang datang pelan, seolah membenarkan bahwa semua pencapaian ini adalah haknya. Tapi ada suara lain yang lebih dalam, yang mengingatkan, untuk siapa semua ini dimulai? Fajar mengingat kembali malam di taman, tawa Nurma, dan pelukan hangat Raffi. Fajar berbisik, "Kalau semua ini harus kubayar dengan kehilangan mereka. Apa artinya semua yang kupunya?" Di rumah, Nurma sedang membaca buku ketika Fajar pulang. Rautnya lelah, tapi tatapannya jujur. Fajar lalu duduk dan berkata pelan, "Aku hampir tergoda. Bukan hanya oleh orang, tapi oleh pikiran bahwa semua ini bisa kupilih sendirian." Nurma menatapnya dalam, "Aku nggak takut kamu memilih yang lain, Fajar. Aku hanya takut kamu melupakan alasan kenapa kita mulai bersama." Hening sejenak. Fajar memeluk Nurma dengan erat. "Fajar, aku diingatkan oleh diriku sendiri bahwa semua pencapaian ini tak ada artinya tanpa kalian. Maafkan aku." Fajar menghapus nomor kontak yang meresahkan. Ia membuat peraturan baru di kantor, lebih banyak transparansi dan tanggung jawab sosial. Bisnis bukan hanya tentang ekspansi,
tapi tentang pertumbuhan yang tetap menumbuhkan cinta, bukan mengikisnya. Fajar memilih jalan yang lebih sulit, tapi lebih benar. Di tengah perjalanan bisnis yang semakin besar, godaan datang menghampiri Fajar. Rekan kerja yang tampak sukses dan gaya hidup yang menggoda membuat Fajar mulai merasa goyah. Namun ia teringat pada janji dan cinta yang telah menguatkan rumah tangganya. Ia sadar, bisnis bukan segalanya jika harus kehilangan kasih dan kepercayaan istri dan anaknya. Fajar memilih untuk teguh pada nilai dan keluarga. Di beranda rumah mereka, ketiganya duduk bersama meminum teh hangat. Fajar berkata menatap penuh kelembutan kepada Nurma dan Raffi dengan senyum. Bersama kalian, aku tahu arah pulang. Setiap keberhasilan akan diuji. Bukan sekadar dengan kegagalan, tapi dengan godaan yang membelokkan hati. Ketika kau tetap teguh, maka rumahmu akan tetap utuh. Dan cinta akan menjadi arah, bukan korban. Malam tenang setelah hari panjang. Di ruang keluarga yang redup cahaya, Fajar duduk menatap kalender di dinding, tanda-tanda target bisnis, catatan kecil, dan gambar Raffi tergantung bersisian. Ia baru saja pulang dari perjalanan kerja yang menguras tenaga dan hati. Nurma sudah masuk kamar. Setelah badai pilihan dan ketegangan, hidup berjalan seperti biasa. Namun kadang, justru di keheningan malam, suara hati terdengar paling jujur. Bukan dalam debat atau rapat, tapi dalam bisikan doa. Nurma duduk bersimpuh di tepi tempat tidur. Lampu dimatikan, hanya cahaya bulan masuk dari jendela. Tangannya menengadah. Bibirnya bergetar pelan. Nurma berdoa lirih, "Ya Allah, kuatkan hati suamiku. Jauhkan ia dari godaan dunia yang tak memberi ketenangan. Jadikan Raffi anak yang menjaga akhlaknya. Dan izinkan rumah kecil ini selalu kau penuhi dengan cinta dan rahmat." Air matanya jatuh. Ia mengusap wajahnya perlahan. Fajar duduk di ruang kerja kecil di sebelah kamar, mendengar lirih suara Nurma dari balik dinding. Ia mematung. Tak ada kata, hanya tarikan napas berat yang tertahan. Doa itu menembus lebih dari sekadar dinding. Ia mengetuk ruang-ruang hati Fajar yang mungkin selama ini tertutup oleh ambisi, oleh tuntutan, dan oleh gengsi. Fajar masuk ke kamar perlahan. Nurma sudah berbaring, tapi belum tidur. Ia menoleh pelan. "Fajar, duduk di sisi ranjang, aku dengar doamu tadi." Nurma kaget, lalu menunduk, "Maaf. Aku hanya bicara dengan Allah, Fajar, dan aku merasa." Seperti sedang diingatkan langsung olehnya, hening sejenak. Hanya suara detak jam dinding. Fajar melanjutkan, "Aku terlalu sibuk membuktikan bahwa aku bisa jadi kepala keluarga, sampai lupa menjadi teman bagi ibu dari anakku." Nurma menatap lembut, "Aku tak pernah butuh semua beban itu dibuktikan, Fajar. Aku cuma butuh tahu bahwa kita berjalan bersama." Keesokan harinya, Fajar dan Nurma duduk bersama di meja makan. Tidak sedang tergesa. Mereka membuat rencana, bukan tentang ekspansi bisnis, tapi waktu untuk keluarga, hari khusus untuk Raffi, dan ruang untuk bicara lebih sering. Doa kadang tak langsung mengubah dunia, tapi ia mengubah hati, dan hati itulah yang mengubah segalanya. Raffi bangun pagi, menguap lalu berlari memeluk Fajar dan Nurma yang sedang tertawa di meja makan. "Raffi," dengan polos, "kok papa mama senyum-senyum terus?" "Aku suka lihatnya." Fajar dan Nurma bertatapan, lalu tertawa pelan. Tak perlu penjelasan panjang. Di tengah segala ujian, mereka menemukan lagi rumah yang hangat.
dari doa, dari cinta, dan dari harapan yang disampaikan pada langit malam. Doa bukan sekadar permintaan. Ia adalah jembatan. Dari hati yang lelah, menuju hati yang butuh pengertian. Dari kesunyian yang rapuh, menuju rumah yang kuat karena cinta yang dipanjatkan diam-diam. Fajar dan Nurma tampak lebih tenang, komunikasi mulai membaik. Mereka menikmati rutinitas sederhana, menyiapkan sarapan bersama, mengantar Raffi ke sekolah. Di balik semua itu, hidup seperti memberi ruang untuk bernapas. Namun hidup juga tak pernah benar-benar sunyi. Kadang yang paling menyakitkan datang dari masa yang sudah lama lewat. Ketika kita pikir luka telah sembuh, hidup membawa kita kembali ke tempat itu. Bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyembuhkan. Sepenuhnya, ponsel Fajar berdering pagi-pagi. Wajahnya menegang begitu mendengar suara di seberang. Suara dari telepon, "Pak Fajar. Ayah Anda di rumah sakit. Keadaannya cukup parah." Fajar terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena cinta, melainkan karena luka yang dulu belum pernah benar-benar dibicarakan. Fajar duduk sendiri di teras rumah. Nurma datang membawa teh hangat, duduk di sebelahnya. Tak langsung bicara, Fajar berkata dengan pelan, "Aku bahkan gak tahu harus sedih atau marah." Nurma menyambut dengan lembut, "Kamu berhak merasakan keduanya." Fajar melanjutkan ucapannya, "Ayah itu pergi waktu ibu sakit-sakitan. Meninggalkan kita dengan utang, dengan rasa malu. Sekarang dia sakit, dan orang-orang mengharapkan aku datang sebagai anak yang berbakti." Nurma menghela napas, "Mungkin bukan tentang dia, Fajar. Tapi tentang kamu. Tentang luka yang kamu bawa terus tanpa sadar. Mungkin ini cara Allah memintamu untuk melepaskannya." Raffi menggambar keluarga di kertas. Ia memperlihatkannya pada Fajar. Raffi dengan penuh ceria, "Ini gambar aku, Mama, Papa, dan kakek. Boleh ya aku kenalan sama kakek?" Fajar terdiam. Dalam gambar polos itu, tidak ada dendam. Tidak ada luka. Hanya niat seorang anak kecil untuk menyambung kasih. Fajar mengendarai mobil bersama Nurma dan Raffi. Perjalanan sunyi, hanya suara jalan dan desah napas berat. Di rumah sakit, Fajar menatap ayahnya yang terbaring lemah. Tubuh itu kini rapuh, jauh dari sosok yang dulu keras dan dingin. Terkadang, memaafkan bukan berarti membenarkan masa lalu, tapi memilih untuk tidak membiarkan masa lalu terus menyiksa hari ini. Fajar duduk di sisi ranjang. Tangannya gemetar saat menyentuh tangan ayahnya. Fajar menyapa pelan, "Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku di sini. Meski kita tak pernah baik-baik saja. Aku ingin jadi lebih baik, mulai hari ini." Ayahnya membuka mata perlahan. Tidak banyak kata. Hanya air mata yang menetes pelan. Mungkin itu caranya meminta maaf. Mungkin itu caranya menyadari. Malam harinya, Fajar berdiri di teras rumah. Menatap langit, "Nurma, dari belakang, sudah selesai?" Fajar mengangguk, "Belum sepenuhnya. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa ringan." Ia menatap Nurma dan Raffi yang datang menghampiri, memeluk mereka erat. Tak semua luka harus dibuka lebar untuk sembuh. Tapi ketika kita punya tempat untuk pulang, untuk menangis, dan untuk dikuatkan, maka perjalanan menuju ridha Allah tak pernah terasa sendirian. Ujian datang bukan selalu untuk menguji kekuatan,
tapi juga kelembutan. Dan kadang, yang paling besar bukanlah musuh di luar, tapi luka yang belum disapa dalam diri sendiri. Fajar pulang dari rumah sakit. Wajahnya lelah tapi berbeda. Seperti seseorang yang baru saja meletakkan beban lama. Malam itu, ia duduk sendiri di ruang kerja. Merenung dalam diam. Nurma menghampirinya, memeluk dari belakang, tanpa kata. Kadang setelah menyelesaikan satu luka, kita merasa lelah. Kosong. Tapi disitulah ruang-ruang baru tercipta. Untuk harapan. Untuk cinta yang lebih jujur. Keesokan harinya, telepon masuk dari kantor. Salah satu mitra bisnis utama mundur. Proyek besar tertunda. Rekening mulai menipis. Fajar, sambil menutup wajahnya, ya Allah. Sampai kapan? Ia tak ingin menampakkan kekacauan ini di depan Nurma. Tapi Nurma tahu. Ia tahu cara Fajar menghindar ketika sedang bingung. Ia tahu diamnya adalah tangis yang tak berbunyi. Malam itu, saat Fajar duduk terpaku di ruang tamu, Nurma datang membawa secangkir teh. Ia duduk di lantai. Di depan Fajar, Nurma, kita masih punya rumah ini. Masih bisa makan bertiga. Masih bisa salat berjamaah tiap subuh. Itu cukup buatku. Fajar, menahan tangis, aku lelah, Nur. Aku takut gagal. Takut membuat kalian menderita. Nurma, lebih baik kita lelah bersama daripada kamu terluka sendirian. Jangan simpan sendiri semuanya. Nurma menggenggam tangan Fajar. Raffi, yang mendengar dari balik pintu, masuk dan memeluk mereka berdua. Raffi, aku juga sayang papa. Jangan pergi kerja terus ya. Di rumah aja boleh kok. Keesokan pagi, Fajar bangun lebih awal, salat subuh berjamaah dengan Nurma dan Raffi. Setelah itu, mereka sarapan bersama. Sederhana, nasi goreng sisa semalam dan teh manis. Tapi di wajah mereka ada senyum yang belum pernah terlihat beberapa pekan terakhir. Terkadang cinta tidak datang dengan hadiah mewah, tapi hadir dalam bentuk ketulusan yang setia duduk di sampingmu saat semuanya nyaris hancur. Fajar menutup laptopnya, berdiri, dan mengambil napas dalam-dalam. Fajar, pada Nurma, mungkin aku terlalu sibuk membangun semuanya sendirian. Mulai sekarang, kita bangun semuanya. Bertiga, Nurma tersenyum. Raffi mengangkat tangan tinggi-tinggi seolah memberi semangat. Malam itu, Fajar memimpin doa bersama keluarga. Tangannya menggenggam tangan Nurma dan Raffi. Fajar, ya Allah. Jangan beri kami hidup yang mudah, tapi beri kami hati yang kuat, yang saling menguatkan. Tak ada jaminan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi mereka tahu, selama bersama, badai pun bisa jadi pelajaran. Ketika cinta diuji, bukan tentang siapa yang pergi, tapi siapa yang tetap tinggal. Karena cinta sejati bukanlah tentang siapa yang membuatmu tertawa, tapi siapa yang menggenggam tanganmu saat kamu hampir jatuh. Kadang cinta tak menyelesaikan masalah, tapi cinta adalah kekuatan yang membuatmu mampu melewati semuanya. Dan dalam pengorbanan, kita temukan bentuk cinta paling murni. Cinta yang mendekatkan kita pada Allah. Dan pada satu sama lain, Fajar dan Nurma bersama-sama membangun kembali rumah mereka, tidak hanya secara fisik tapi juga secara batin. Mereka belajar memberi ruang untuk saling mengerti, memperbaiki komunikasi, dan menjaga hati agar rumah menjadi surga kecil di dunia. Fajar menutup pintu depan perlahan. Di balik punggungnya, Nurma dan Raffi masih duduk menonton televisi sambil tertawa kecil.
Suara adzan maghrib berkumandang dari kejauhan. Setelah badai reda, tidak ada yang benar-benar kembali seperti semula. Tapi mungkin, yang rusak itu tak perlu diganti. Cukup dirawat dan disusun kembali. Dengan hati yang baru, suara langkah kaki Raffi berlari di pagi hari. Nurma di dapur, Fajar menjemur pakaian. Mereka berbincang ringan, saling senyum, walau isi dapur tak lagi mewah. Nurma menyeruput teh hangat, "Aku lupa kapan terakhir rumah ini terasa hangat kayak gini." Fajar tersenyum, "Karena dulu aku sibuk nyari kayu, lupa nyalain apinya." Dialog ini jadi cerminan bahwa Fajar menyadari, rumah bukan hanya dibangun oleh dinding dan penghasilan, tapi juga perhatian dan kehadiran. Mereka merapikan ruang tamu bersama. Membuang benda-benda lama yang membawa kenangan tak menyenangkan. Mengganti lukisan dengan gambar Raffi saat lomba mewarnai. Kadang rumah tidak butuh renovasi besar, cukup niat dan keberanian untuk menata ulang. Tak hanya ruangnya, tapi juga luka dan kata-kata yang pernah membekas. Fajar menatap Nurma, "Aku mau kita ngobrol tiap malam, walau cuma 5 menit. Tentang apapun. Tentang kamu. Tentang Raffi. Tentang aku." Nurma menahan haru, "Aku cuma mau rumah ini jadi tempat pulang, bukan sekadar tempat tinggal." Raffi sakit demam. Nurma berjaga malam. Fajar, yang biasanya panik, kini ikut berjaga, memegang tangan Raffi, menyiapkan air hangat. Mereka saling gantian. Surga itu bukan tentang tak adanya masalah, tapi tentang tempat di mana kamu ingin tetap tinggal. Meski badai datang bertubi-tubi, di malam yang sejuk, Fajar dan Nurma duduk di beranda. Hanya lampu kecil yang menyala. "Fajar, dulu aku pikir rumah harus luas, perabot bagus, dapur penuh makanan. Tapi sekarang aku sadar, Nurma, rumah itu tempat kita saling menjaga. Tempat kita saling tumbuh." Fajar menatap Nurma, "Dan tempat aku ingin mati di sampingmu. Dalam damai." Pagi hari, Raffi berlari ke sekolah, mencium tangan Nurma dan Fajar. Fajar mengantar sampai gerbang. Nurma melambai dari teras, "Rumah bukan sekadar bangunan, tapi tempat jiwa beristirahat. Tempat kita membuka luka dan menyembuhkannya bersama. Tempat di mana cinta belajar bertahan, bukan hanya hadir. Bukan rumah mewah yang menjanjikan kebahagiaan, tapi rumah yang diisi dengan doa, sabar, dan kasih. Karena surga dunia dimulai dari rumah yang dijaga bersama." Foto-foto lama berserakan di meja. Fajar duduk menatap satu foto. Saat ia pertama menikahi Nurma, wajah mereka masih penuh harapan. Setiap orang pernah ingin pergi, tapi hanya sedikit yang berani kembali, dan yang lebih sedikit lagi yang mau membangun ulang cinta yang sempat runtuh. Nurma menemukan sebuah kertas di meja rias. Tulisan tangan Fajar, sebuah surat pendek. "Fajar, Nurma, kalau hidup ini jalan panjang, kamu adalah arah pulangku. Aku mungkin tak sempurna dalam mencintai, tapi aku ingin belajar menyayangimu dengan iman, bukan sekadar perasaan." Kata-kata sederhana, tapi lahir dari hati yang telah diuji. Itu yang paling dalam. Raffi menulis di jurnal tugas sekolahnya, lalu berdoa sebelum tidur. Raffi berbisik, "Ya Allah, jangan pisahkan ayah dan bunda. Kalau boleh, biar aku sakit asal mereka nggak bertengkar lagi." Nurma yang diam-diam mendengar, menahan air mata. Anak-anak tak butuh rumah mewah. Mereka hanya ingin rumah yang tidak retak di hatinya.
Telepon dari kakak Fajar di desa, ayah mereka telah tiada. Suasana duka. Perjalanan kembali ke rumah masa kecil. Fajar, dalam mobil, rumah ini mengajarkanku banyak luka. Tapi entah kenapa, aku ingin memperbaikinya. Nurma menggenggam tangannya. Nurma, kita tidak harus melupakan masa lalu. Tapi kita bisa menuliskannya ulang. Fajar berdiri di samping makam ayahnya. Tak menangis, tapi air matanya jatuh diam. Ia bicara pelan. Aku marah padamu. Tapi mungkin aku takkan jadi ayah seperti hari ini kalau bukan karena didikanmu. Terima kasih. Dan maaf. Lalu ia kembali ke mobil. Nurma dan Raffi menunggu. Raffi memeluknya. Mereka bertiga berpelukan. Kadang yang paling berat bukan kembali ke rumah, tapi kembali ke diri sendiri. Memaafkan, mengikhlaskan, dan memilih untuk memulai ulang rumah kecil mereka. Tak berubah mewah, tapi kini penuh cahaya. Mereka makan bersama di teras, tertawa ringan. Fajar, dalam hati, aku pernah hampir kehilangan semuanya. Tapi Allah tak pernah benar-benar meninggalkan. Dia hanya mengajakku memutar arah. Dan hari ini, aku tahu kemana arah itu. Pulang, rumah bukan tempat kita dilahirkan. Tapi tempat kita memilih untuk tetap tinggal. Di sana, ujian datang. Tapi di sana pula cinta diuji, tumbuh, dan akhirnya menang.